Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Islam Nur. Saya dosen tetap Universitas Muhammadiyah Banjarmasin yang berhome base di program studi S1 Farmasi. Saya tergabung dalam rumpun ilmu biologi farmasi dan mengampu mata kuliah yang sesuai dengan rumpun ilmu saya tersebut. Salah satunya itu adalah farmakognosi. Mata kuliah farmakognosi adalah mata kuliah wajib program studi S1 Farmasi Universitas Muhammadiyah Banjarmasin dengan bobot 2 SKS yang berada pada semester 2. Mata kuliah farmakognosi merupakan mata kuliah wajib yang memberikan pengetahuan tentang simplisia, baik itu sumber, cara pembuatan, serta uji parameter mutu spesifik dan non-spesifiknya. Metabolit primer seperti karbohidrat, protein, dan lemak, dan metabolit sekunder seperti fenol, flavonoid, tanin, glikosida, alkaloid, terpenoid, dan minyak atsiri yang bersumber dari tanaman, serta membahas perbedaan sumber, metode identifikasi, serta aktivitas farmakologinya dalam pengobatan yang bersumber dari bahan alam. Berakhir dengan pengenalan obat tradisional Indonesia seperti jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Capaian dari pembelajaran mata kuliah ini ada 5, diantaranya yang pertama, mahasiswa mampu untuk mendeskripsikan, mendiskusikan sejarah, teori, perkembangan, dan dasar dari farmakognosi. Yang kedua, mahasiswa mampu mendeskripsikan tentang simplisia, penggolongan, cara pembuatan, dan standarisasinya. Yang ketiga, mahasiswa mampu mendeskripsikan definisi, klasifikasi, sumber, identifikasi, dan aktivitas farmakologi metabolit primer seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Yang keempat, mahasiswa mampu mendeskripsikan definisi, klasifikasi, sumber, identifikasi, dan aktivitas farmakologi metabolit sekunder seperti fenol, flavonoid, tanin, glikosida, alkaloid, terpenoid, dan minyak atsiri. Dan yang kelima, yang terakhir itu mahasiswa mampu mendeskripsikan dan membedakan serta mendiskusikan obat tradisional Indonesia. Bahan kajian mata kuliah farmakognosi sebelum UTS diantaranya adalah pendahuluan farmakognosi, di mana pada pertemuan pertama tersebut juga disampaikan RPS dan kontrak perkuliahan. Selanjutnya ada simplisia, standarisasi simplisia, metabolit primer, dan perbedaannya dengan metabolit sekunder, karbohidrat, lemak, dan protein. Setelah UTS, materi yang diajarkan adalah dasar metabolit sekunder, fenol dan flavonoid, tanin, glikosida, alkaloid, triterpenoid, dan minyak atsiri, serta obat tradisional Indonesia. Penilaian mata kuliah meliputi formatif dan sumatif. Penilaian formatif dilakukan dengan melihat keaktifan mahasiswa dalam interaksi di kelas, sedangkan penilaian sumatif terdiri atas UTS dan UAS serta tugas. Bobot penilaiannya adalah 35% untuk UTS, 35% untuk UAS, 20% untuk tugas, dan 10% untuk keaktifan dan kuis. Metode pengajaran yang saya gunakan itu adalah active learning dengan mengkombinasikan ceramah dan diskusi interaktif di kelas. Saya juga mengadaptasi collaborative learning dalam beberapa tugas agar mahasiswa saling bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video pembelajaran dengan materi fenol dan flavonoid. Dengan capaian pembelajaran mata kuliah adalah mahasiswa mampu mendeskripsikan definisi, klasifikasi, sumber, identifikasi, dan aktivitas farmakologi metabolit sekunder. Dengan subcapaian pembelajaran mata kuliahnya adalah mahasiswa mampu mendeskripsikan definisi, klasifikasi, sumber, identifikasi, dan aktivitas farmakologis dari fenol dan flavonoid. Untuk membuat materi perkuliahan, saya menggunakan beberapa buku dan artikel ilmiah. Salah satu buku yang saya gunakan adalah buku dari J.B. Harborn dengan judul Phytochemical Method. Sedangkan artikel ilmiah yang saya gunakan diantaranya adalah artikel saya sendiri yang berjudul The Alpha-Glucosidase Inhibitory Activity of Avicularin and 4-O-methylgallic acid Isolated from Syzygium myrtifolium leaves. Dalam proses penyampaiannya, sebelum materi dimulai, saya akan menanyakan tentang materi sebelumnya, serta mengajukan kesepakatan sebelum perkuliahan dimulai. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tujuan perkuliahan, menanyakan pertanyaan pemantik, serta menanyakan apa yang mereka ketahui tentang materi yang akan diberikan. Masuk materi, saya akan menyampaikan materi tentang definisi, klasifikasi, sumber, dan beberapa aktivitas farmakologis dari sumber fenol dan flavonoid tersebut. Untuk menyampaikan identifikasi fenol dan flavonoid, saya menggunakan media berupa video agar mahasiswa mendapatkan gambaran nyata tentang bagaimana teknik identifikasi dan hasilnya.
Sebagai bagian dari pembelajaran, di akhir saya memberikan tugas berupa tugas kelompok. Di akhir perkuliahan saya meminta mahasiswa untuk menyimpulkan materi demi memastikan tujuan perkuliahan tercapai, yang kemudian dilanjutkan dengan refleksi untuk mengetahui apa yang mereka dapatkan dari perkuliahan tersebut. Berikut adalah perkuliahannya, silahkan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Oh, pagi udah siang nih ya. Hampir siang ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, sebelum memulai perkuliahan, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar materi yang kita pelajari hari ini dapat diserap dengan baik. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Sebelum melaksanakan perkuliahan, kita sepakati dulu di awal. Yang pertama, kamera harus dibuka semuanya. Kedua, selama perkuliahan ini kalian harus menyimak semua materi karena bisa saja saya akan bertanya kepada kalian. Ketiga, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung bertanya. Tidak perlu menunggu materi selesai. Bagaimana? Apakah semuanya sepakat? Bapak. Sepakat ya? Oke. Sepakat, Bapak. Ya, maka sebelum masuk ke materi, apakah ada yang masih ingat tentang materi yang sebelumnya? Cerita Bapak. Materi Iya. sebelumnya itu menjelaskan tentang penggolongan metabolit sekunder, sumber dan identifikasinya secara umum, Bapak. Iya. Ya, terima kasih ya. Sebelumnya memang membahas tentang metabolit sekunder dan identifikasinya. Nah, dan kali ini kita akan membahas metabolit sekunder juga, tapi akan lebih spesifik lagi tentang fenol dan flavonoid, terutama tentang identifikasinya juga. Saya share screen. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang sangat penting dan relevan dalam dunia farmasi bahan alam, yaitu fenol dan flavonoid. Nah, tujuan dari perkuliahan ini adalah agar kalian mampu mendeskripsikan dan mengidentifikasi golongan fenol, flavonoid, dan tanaman obat yang menghasilkannya dalam pengobatan tradisional. Jadi harapannya setelah perkuliahan ini berakhir, kalian dapat mendeskripsikan dan mengidentifikasi senyawa fenol dan flavonoid serta tanaman obat yang menghasilkannya. Nah, sebelum kita memulai lebih dalam, ada kalimat di sini. Nah, di sini kan biasanya ada yang menyatakan teh hijau itu kaya akan antioksidan. Nah, kenapa teh hijau itu diklaim kaya akan antioksidan gitu? Ada yang bisa jawab? Adalah flavonoid dan fenol Bapak, karena salah satu senyawa itu adalah katekin, seperti itu Bapak. Iya, benar. Jadi fenol dan flavonoid itu memiliki aktivitas antioksidan. Jadi sebenarnya teh hijau itu kenapa kaya akan antioksidan? Karena dia mengandung fenol dan flavonoid. Nah, kemudian sebelum kita bedah satu persatu, saya ingin tahu apa yang kalian ketahui tentang fenol dan flavonoid. Gimana, ada yang bisa jawab tentang fenol dan flavonoid? Saya Bapak. Iya, silakan. Jadi fenol itu senyawa aromatik dengan minimal 1 gugus OH Bapak. Sedangkan flavonoid itu struktur dasarnya C6, C3, C6 yang masih terdapat di alam Bapak. Iya, terima kasih Helma. Nah, kita masuk ke materi dulu. Apakah yang dikatakan Helma itu sesuai atau tidak? Nah, di sini fenol menurut Harbon itu merupakan berbagai macam zat tanaman yang memiliki kesamaan cincin aromatik dengan satu atau lebih substituen hidroksil. Hidroksil itu adalah gugus OH. Fenolik mudah larut dalam air yang berarti bersifat polar dan sering berikatan dengan gula. Salah satu kelompok besar dari fenol itu adalah flavonoid. Jadi flavonoid ini sebenarnya adalah bagian dari fenol. Ini struktur dasar fenol ya. Nah, ini adalah kelompok fenol, diantaranya adalah fenol sederhana, bifenol, dan kelompok lain yang termasuk dalam polifenol. Flavonoid itu termasuk dalam kelompok polifenol, dan kelompok fenol ini sangat banyak terdapat di alam. Nah, berikut ini adalah sumber fenol, ini baru sebagian kecil yang sering kita jumpai. Sebagiannya juga kita sudah mengetahui kegunaannya, seperti cengkeh itu bisa digunakan untuk antibakteri. Makanya biasanya yang sakit gigi itu bisa menggunakan minyak cengkeh. Kemudian ada kunyit juga yang mengandung kurkumin, ini dapat meningkatkan nafsu makan, dan jahe juga banyak manfaatnya. Nah, di sini kalian bisa mengetahui semua khasiatnya, ini bisa dicari aja satu-satu.
Nah, kemudian flavonoid itu merupakan metabolit sekunder yang termasuk dalam kelompok fenol yang banyak ditemukan di alam. Flavonoid mempunyai dua cincin benzen yang dipisahkan oleh dua unit propana, yaitu struktur dasarnya C6, C3, C6. Kemudian flavonoid terdapat pada semua bagian tanaman dan berfungsi sebagai pemberi warna pada tanaman. Nah, flavonoid juga berfungsi sebagai proteksi terhadap serangan mikroba, sinar ultraviolet, dan insekta pada tanaman itu sendiri. Kemudian struktur flavonoid dasarnya seperti ini, C6, C3, C6. Kemudian dikelompokkan menjadi 6 kelompok besar berdasarkan strukturnya, yang diantaranya adalah flavon, flavanon, flavanol, flavonol, isoflavon, dan antosianin. Nah, kemudian berikut ini sumber flavonoid dan dari bahan-bahan yang biasa kita konsumsi. Di sini tercantum senyawa spesifiknya, kelasnya, dan sumbernya. Misalnya di sini ada quercetin, ini termasuk dalam flavonol. Sumbernya berasal dari sayuran, buah, rempah-rempah, dan kemudian ada rutin yang nomor 2, itu termasuk dalam golongan flavonol juga. Ini sumbernya ada dari teh hijau, biji anggur, paprika merah, dan lainnya. Nah, jika dilihat dari sumbernya, memang flavonoid itu dapat ditemukan dari banyak sumber. Yang berbeda hanya komposisi dan jenis flavonoidnya. Setiap jenis flavonoid tersebut biasanya memiliki kemampuan farmakologis yang berbeda. Kemampuan farmakologis dari fenol dan flavonoid itu sangat jelas hingga sampai sekarang itu masih banyak penelitian tentang fenol dan flavonoid. Nah, saya juga pernah melakukan penelitian tentang flavonoid dan fenol. Ini artikelnya. Nanti kalian bisa bisa aja cari sendiri di Google. Nah, hasilnya itu saya mendapatkan flavonoid dengan nama avicularin. Avicularin itu adalah turunan dari quercetin yang mengikat gula jenis arabinofuranoside pada posisi 3. Ya, ini gulanya. Kemudian untuk fenolnya adalah 4-O-methyl gallic acid ini. Keduanya itu memiliki aktivitas penghambatan enzim alfa glukosidase. Nah, alfa glukosidase itu dihambat untuk mengontrol kadar gula darah setelah makan. Nah, ini kaitannya dengan diabetes. Hasil riset yang saya lakukan ini menunjukkan bahwa kedua senyawa ini memiliki aktivitas yang lebih bagus dibandingkan kontrol positifnya, yaitu akarbose secara in vitro. Nah, kemudian ini penelitian kami yang lain. Di sini kami mendapatkan 2 flavonoid juga. Itu artikelnya tadi. Nah, 2 flavonoid ini ada quercetin 3-osilosil rhamnoside dan myristin 3-osilosil rhamnoside. Kedua flavonoid ini juga diuji terhadap penghambatan enzim alfa glukosidase, namun sayang aktivitasnya lebih lemah daripada akarbose secara in vitro. Nah, sekarang ini saya juga sedang melakukan penelitian dari daun dan kulit batang papakin ini. Nah, ini secara statistik disimpulkan bahwa 2 senyawa fenol ini, yaitu 3,4 dihidroksibenzoik acid dan 3,4 dihidroksibenzaldehid, itu memiliki aktivitas enzim alfa glukosidase. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara identifikasi fenol dan flavonoid? Ada yang tahu? Mungkin kalian kan sudah pernah melakukannya pada saat praktikum farmakognosi ya. Ada yang bisa ingat menjelaskan gimana? Saya, Bapak. Ya, silakan. Identifikasi fenol bisa menggunakan FOCl3. Untuk identifikasi flavonoid bisa dengan mencampurkan larutan sampel dengan magnesium dan HCl pekat, Bapak. Iya, dengan FOCl3, ya. Sebenarnya FOCl3 itu untuk identifikasi fenol secara umum, dan yang flavonoid itu bisa disebut dengan uji sinoda dengan mencampurkan larutan sampel dengan HCl dan magnesium. Nah, ini uji fenol secara kualitatif itu ada uji FOCl3, kemudian dengan kertas lakmus, tes Lieberman, bromin, petalain, dan KLT. Untuk kuantitatifnya itu yang sering digunakan itu adalah uji total fenol menggunakan reagen Folin. Nah, berikut ini ada video tentang identifikasi fenol. Nah, yang pertama itu dengan kertas lakmus tadi. Jadi fenol itu umumnya bersifat asam, jadi bisa mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Namun sayangnya hasilnya tidak menunjukkan hasil yang jelas, jadi bisa dengan langsung mencampur lakmus ke larutan fenol, itu dapat mengubahnya menjadi warna merah seperti itu. Kemudian uji FOCl3 ini sudah pernah kalian lakukan pada praktikum farmakognosi, yaitu dengan mencampurkan FOCl3 pada larutan sampel. Itu nanti akan menghasilkan warna yang gelap seperti ini.
Biasanya beda jenis itu beda warna. Kemudian untuk yang Liberman nitroso itu dengan mencampurkan NaNO2 pada larutan sampel, kemudian ditambahkan H2SO4, maka itu nanti yang pertama akan menghasilkan warna biru kehitaman. Ya, sambil kita lihat videonya ya. Ini dicampurkan NaNO2, natrium nitrit, kemudian dicampurkan dengan H2SO4, ini akan membentuk warna biru kehitaman. Nah, kemudian diencerkan dengan air, itu akan merubah warnanya menjadi warna merah. Itu menunjukkan terbentuknya indofenol. Nah, setelah itu dia akan berubah menjadi warna merah. Nah, kemudian ditambahkan dengan NaOH, itu akan berubah menjadi warna biru. Nah, itu menunjukkan adanya pembentukan garam indofenol. Nah, kemudian ada uji pewarnaan petalein, itu dengan mencampur fenol dengan petalein anhidrida dan H2SO4. Nah, ini dicampur dengan eh, petalein anhidrida. Nah, ini sebenarnya hasilnya adalah fenol petalein. Atau misalnya kalian pada praktikum kimia analisis yang titrasi, kimia dasar, itu titrasi asam basa menggunakan indikator PP. Nah, indikator PP itu adalah sebenarnya phenolphthalein. Nah, nanti jika dicampur dengan NaOH, itu dapat mengubah basa NaOH itu menjadi warna pink, seperti yang ada di video. Nah, jika, nah itu dia akan berubah menjadi warna pink. Jadi sebenarnya ini bisa digunakan sebagai indikator titrasi asam basa. Nah, selanjutnya ini ada uji bromin, air bromin itu dengan mencampurkan bromin dan larutan fenol. Hasilnya nanti akan membentuk endapan warna putih. Itu terjadi karena adanya terbentuknya tribromofenol. Nah, selanjutnya itu ada identifikasi menggunakan KLT. Sebenarnya prinsip dari KLT ini adalah pemisahan senyawa berdasarkan kepolaran antara fase diam dan fase gerak. Ini merupakan contoh kromatogram ini, dan contoh kromatogram dari KLT, dan ini merupakan sampelnya adalah flavonoid yang tunggal. Jadi bercaknya hanya ada satu. Jika senyawa tunggal itu hasilnya hanya ada satu. Tapi jika ekstrak, nodanya bisa jadi ada banyak. Nah, kemudian plat KLT tersebut disemprot dengan penampak bercak. Nah, untuk fenol, penampak bercak spesifiknya itu adalah FeCl3 dan akan menghasilkan warna gelap. Nah, yang G ini contohnya. Nah, karena senyawanya ini adalah flavonoid yang termasuk dalam fenol, maka dia akan menghasilkan warna yang gelap. Kemudian selanjutnya ini adalah identifikasi kuantitatif dari fenol. Biasanya sering disebut dengan total phenolic content. Metode ini adalah metode yang paling sering digunakan untuk mengidentifikasi kandungan fenol secara kuantitatif. Uji ini merupakan uji spektrofotometri menggunakan larutan folin. Standar yang digunakan adalah asam galat sehingga nanti kandungan fenol dihitung dan ditetapkan dengan satuan miligram per gram ekuivalensi dengan asam galat. Ini merupakan metode yang saya kutip dari artikelnya Ariel ini pada tahun 2019. Dan jika kalian mencari artikel lain bisa saja itu berbeda dari konsentrasi ataupun volumenya. Namun prinsipnya tetap sama, yaitu dengan menggunakan reagen folin. Kemudian kita lanjut ke identifikasi flavonoid. Nah, untuk identifikasi kualitatifnya itu ada uji sinoda yang pernah kalian lakukan, kemudian ada reaksi timbal asetat, reaksi AlCl3, reaksi basa atau alkalin, kemudian uji asam sulfat dan KLT. Untuk kuantitatif, konsepnya mirip dengan uji fenol, yaitu uji total flavonoid dengan menggunakan AlCl3. Nah, ini ada video identifikasi flavonoid. Yang pertama itu tes sinoda dengan mencampurkan larutan sampel dengan HCl pekat dan Mg. Nah, jika positif kan itu nanti akan berwarna merah. Warna merah itu terjadi karena terbentuknya garam flavilium. Kalian sudah pernah mencobanya ini di praktikum farmakognosi. Kemudian yang selanjutnya ada uji alkalin. Uji alkalin itu mencampurkan larutan sampel dengan NaOH. Nah, selain NaOH bisa juga menggunakan KOH. Jika hasilnya positif maka akan terbentuk warna kuning. Nah, ini larutan sampel.
Setelah ditambahkan NaOH dia akan berubah warna menjadi warna kuning. Nah, tapi setelah ditambahkan HCl, diasamkan lagi, itu warnanya akan kembali ke semula. Itu dikarenakan adanya senyawa acetopenon yang terbentuk dari reaksi antara flavonoid dan NaOH. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, ada ini reaksi timbal asetat karena saya tidak menemukan video ujinya, jadi saya jelaskan narasinya aja. Nah, dalam reaksi ini adanya flavonoid akan ditunjukkan dengan adanya endapan kuning karena terbentuk kompleks flavonoid dan timbal atau Pb seperti pada di gambar ini. Kemudian yang lain selanjutnya ada identifikasi dengan AlCl3. Ini biasanya AlCl3 itu digunakan untuk penampak bercak spesifik untuk flavonoid pada KLT dan uji kuantitatifnya. Campuran AlCl3 dan flavonoid itu akan menghasilkan endapan kuning dan gambar berikut ini adalah reaksi di mana AlCl3 itu berikatan pada gugus hidroksil di flavonoid. Nah, ini uji dengan asam sulfat. Jadi dengan mencampur flavonoid dengan asam sulfat itu akan menghasilkan warna merah atau jingga karena terbentuknya kalkon. Nah, kemudian uji KLT ini sama seperti yang fenol tadi. Nah, untuk penampak bercak spesifik pada flavonoid itu bisa menggunakan reaksi sitroborat dan AlCl3. Nah, untuk yang D ini disemprot dengan sitroborat dan yang F ini dengan AlCl3. Dan jika positif, hasilnya akan menunjukkan warna seperti hijau kekuningan, seperti yang ada di gambar ini. Kemudian ada uji kuantitatif flavonoid, ini mirip seperti fenol. Uji total flavonoid konten ini dilakukan dengan metode kolorimetri menggunakan spektrofotometer. Sampel direaksikan dengan AlCl3 dan natrium asetat, standarnya menggunakan quercetin, maka hasilnya adalah miligram per gram ekuivalensi dengan quercetin. Metode ini mengutip dari artikelnya Sumayyah pada tahun 2018. Nah, biasanya hasil total fenol dan total flavonoid itu berbanding lurus dengan aktivitas antioksidannya. Jika kandungan fenol dan flavonoidnya tinggi, maka aktivitas antioksidannya juga bagus dan begitu pula juga sebaliknya. Tapi ada keterbatasan dari uji kualitatif, yaitu kadar fenol dan flavonoid. Jadi jika kadar fenol dan flavonoid itu kecil, maka akan menunjukkan hasil yang negatif. Nah, kemudian sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Saya izin bertanya, Bapak. Iya, silakan. Jadi, Bapak, saya tuh mau bertanya terkait dengan fenol dan flavonoid itu, kenapa sih bisa memiliki akti antioksidan yang kuat, Bapak? Seperti itu. Iya, terima kasih Emel ya. Jadi fenol dan flavonoid itu memiliki aktivitas utama sebagai antioksidan. Tapi selain antioksidan banyak juga aktivitasnya yang lain selain antioksidan tadi seperti yang saya uji sebagai penghambat enzim alfa glukosidase. Tapi kenapa sih fenol dan flavonoid itu memiliki aktivitas sebagai antioksidan? Yaitu karena struktur kimianya itu mengandung gugus hidroksil atau OH tadi pada cincin aromatik pada fenol ya dan flavonoid itu. Nah, gugus hidroksil ini berperan sebagai donor elektron yang dapat menstabilkan radikal bebas sehingga mencegah terjadinya reaksi oksidasi yang merusak gitu. Begitu ML, bagaimana ML? Ada yang mau bertanya lagi yang lain? Terjawab, Bapak. Terima kasih, Bapak. Ya, terima kasih juga ML. Yang lain ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak ada, kita lanjutkan dulu. Maka selanjutnya ini ada tugas. Jadi tugasnya buatlah kelompok dengan jumlah maksimal 8 orang. Kemudian carilah artikel ilmiah satu spesies saja yang mengandung banyak fenol dan flavonoid beserta aktivitasnya. Kemudian jelaskan cara penggunaan tanaman tersebut dan mekanisme aksi dari aktivitasnya. Misalnya tadi saya dari pucuk merah itu aktivitasnya sebagai penghambat enzim alfa glukosidase untuk penyakit diabetes misalnya. Kemudian sebelum ke slide selanjutnya saya mau tanya ada pertanyaan lagi tidak? Kalau tidak ada saya mau ada 2 orang lah yang menyimpulkan, satu menyimpulkan tentang fenol dan satu flavonoid. Silakan ada yang mau menyimpulkan? Saya Bapak yang mau menyimpulkan. Iya, silakan mau fenol atau flavonoid. Saya menyimpulkan yang fenol. Iya, silahkan Sela. Jadi untuk kesimpulan mengenai materi fenol, jadi fenol itu adalah senyawa dengan cincin aromatik dengan minimal 1 gugus OH
yang tergolong dari fenol sederhana hingga polifenol. Sumbernya ada beberapa, tapi biasanya banyak terdapat dari tanaman, contohnya seperti bawang putih, jahe, dan juga kunyit. Untuk identifikasinya bisa menggunakan FeCl3, lakmus, uji Lieberman, kemudian ada bromin, selain itu ada pewarnaan petalin, kemudian KLT. Dan untuk kuantitatifnya ada uji total fenolik dan juga dengan menggunakan reagen Folin. Itu aja Bapak dari saya. Terima kasih. Terima kasih Sela, itu mungkin sudah lengkap ya untuk apa itu fenol, bagaimana identifikasinya, kemudian sumber tanamannya juga. Terima kasih banyak. Kemudian ada lagi yang mau menyimpulkan tentang flavonoid? Nur Syifa, Bapak mau menyimpulkan tentang flavonoid. Ya, silakan Nur Syifa. Jadi flavonoid itu struktur dasarnya tersendiri itu ada C6, C3, C6 dan dibagi menjadi 6 kelompok berdasarkan strukturnya. Salah satunya yaitu flavonol. Sumbernya sangat banyak Bapak, bisa dari teh, sayuran, dan juga buah-buahan. Untuk identifikasinya bisa dengan tes sinoda, NaOH, asam sulfat, timbal asetat, AlCl3, dan juga KLT Bapak. Untuk uji kuantitatifnya dengan metode uji total flavonoid konten dengan AlCl3 Bapak. Iya, Terima terima kasih kasih. Nur Syifa. Iya, jadi sudah lengkap juga ya yang disampaikan tadi. Jadi sebenarnya tujuan dari perkuliahan kita di sini sudah tersampaikan gitu. Jadi sudah terjawab juga untuk tujuannya. Nah, kemudian memang jadi flavonoid itu tadi struktur darahnya C6, C3, C6 dan identifikasinya yang paling sering adalah uji sinoda dan fenol juga itu yang paling sering identifikasinya itu adalah FeCl3 dan untuk sumbernya itu sangat banyak bisa dari tanaman, sayur-sayuran, rempah-rempah dan lainnya. Nah, selanjutnya apakah ada yang mau melakukan refleksi tentang materi hari ini? Mungkin apa yang didapat dari materi hari ini gitu? Saya, Bapak. Ya, silahkan Dea. Jadi dari perkuliahan ini saya mengetahui ternyata fenol dan flavonoid itu sangat banyak terdapat di alam dan sebagai antioksidan bahkan ternyata sering saya konsumsi. Mungkin kedepannya saya akan lebih mencari tahu mengenai fenol dan flavonoid. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih. Ini ada quotes of the day dulu untuk hari ini. Jadi, fenol dan flavonoid itu adalah dua senyawa kecil yang membisikkan kekuatan besar melawan oksidasi, menjaga kehidupan. Nah, sampai di sini saja mungkin materi saya. Semoga bermanfaat dan jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Bapak.